budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Jumat Agung bagi teman-teman Kristiani yang sedang dalam fase ibadah, mungkin sampai beberapa hari ke depan. Semoga ibadahnya hikmat dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebetulan saya sore hari ini itu ditugaskan oleh teman-teman untuk mempresentasikan mengenai transendensi moral dalam etika konfusianisme. Jadi konfusianisme ini merupakan sebuah apa ya, bisa dibilang filsafat, tapi di satu sisi juga dipahami sebagai tradisi religius, tradisi spiritual, atau bisa dikatakan sebagai agama. Jadi kalau di filsafat Cina, dalam studi filsafat Cina, konfusianisme yang yang dipahami sebagai filsafat itu biasanya diakhiri dengan kata jia. Jadi karena konfusianisme itu di dalam mazhab pemikiran timur, khususnya di Cina, itu disebut sebagai masuk ke dalam mazhab Ju atau mazhab para cendekiawan. Maka konfusianisme ini juga sering disebut sebagai Jucia. Tapi kalau misalnya dipahami konfusianisme sebagai agama, itu biasanya disebut sebagai Juciao. Jadi perbedaannya itu sebenarnya beda-beda tipis, tapi ketika berbicara soal pendiri mazhabnya, yaitu bukan pendiri ya, tapi orang yang memiliki pengaruh besar gitu dalam konfusianisme, itu Konfusius, itu biasanya cenderung berbicara banyak soal moral. Tapi ketika sudah masuk ke dalam transendensi moral, yang dalam pembahasan sore ini akan lebih fokus kepada pemikirannya tokoh yang lain yang hidup 3 generasi setelah Konfusius, yaitu Mencius, itu akan banyak berbicara soal hal-hal yang sifatnya sedikit mendekati hal-hal yang sifatnya adikodrati gitu. Ketika kita berbicara soal transendensi moral dalam etika konfusianisme, berarti ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu, yaitu kata transendensi, etika, dan apa itu konfusianisme gitu. Kita mulai dengan apa itu transendensi gitu. Nah, menurut saya ambil dari Oxford Dictionary of Philosophy karya Simon Blackburn. Jadi kalau kata transendensi ini bisa dipahami sebagai sebuah resolusi objek yang tidak hanya dipahami dalam proposisi-proposisi logis yang dapat dipahami saja, tetapi juga dengan jangkauan di balik pengalaman indrawi yang bisa dihubungkan dengan objek-objek lain yang sifatnya berbeda pada tatanan nomena atau metarasional. Jadi bisa dikatakan transendensi itu adalah sebuah upaya untuk memahami sesuatu, mengatasi sesuatu itu sendiri. Jadi masuk ke dalam tatanan-tatanan yang meta indrawi gitu, atau mengatasi indrawi gitu. Kalau dalam bahasa studi agama itu mengatasi hal-hal yang sifatnya mengatasi fenomena yang sering disebut sebagai nomena gitu. Itu yang disebut sebagai transendensi. Kemudian untuk mengingat lagi, ini sebenarnya udah dipresentasikan minggu kemarin, tapi mungkin ada teman-teman yang masih asing dengan apa itu etika. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Jadi etika merupakan usaha untuk membimbing tindakan seorang dengan akal demi mencapai sebuah tindakan yang baik secara moral. Nah, etika juga bisa dipahami sebagai tindakan moral yang harus dilandaskan pada pikiran yang sadar dengan pertimbangan tanpa pengecualian terhadap kepentingan orang lain. Nah, apakah realitasnya demikian? Nah, itu nanti bisa kita diskusikan untuk lebih lanjut di sesi refleksi nanti. Terus menurut Simon Blackburn, etika adalah sebuah studi tentang konsep-konsep yang terlibat dengan penilaian tentang kebaikan, hak, kewajiban, kebajikan, kebebasan, rasionalitas, dan pilihan. Nah, dalam konteks konfusianisme atau etika konfusianisme, jika diambil salah satu terminologi yang disebutkan oleh Blackburn ini,
maka etika yang kita gunakan di sini akan lebih banyak berbicara soal kebajikan, karena filsafat Cina itu sering mengidentikan kebaikan itu sebagai sebuah tindakan yang bajik. Terus menurut Rapar, etika pada dasarnya mempelajari atau mendalami mengenai penilaian moral yang nantinya mengantarkan satu tindakan itu bernilai baik atau buruk. Nah, etika juga berfokus tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak. Nah, jadi kadang etika ini juga sering disalahartikan atau gunakan gitu dalam penggunaan terminologinya. Jadi ketika misalnya ada seorang melakukan satu tindakan yang tidak baik misalnya, maka akan selalu dikatakan kamu tidak punya etika gitu. Padahal etika sendiri adalah studi untuk untuk memikirkan atau merefleksikan kembali satu tindakan itu memiliki muatan moral baik atau buruk gitu. Jadi etika sama halnya dengan fisika, matematika pokoknya yang belakangnya KKKK itu adalah ilmu yang fungsinya itu biasanya lebih untuk mengukur sesuatu gitu. Nah, kalau matematika kan itu mengukur dalam bilangan-bilangan tertentu, fisika mengukur realitas fisik, etika itu mengukur realitas moral. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, terus selanjutnya kita masuk tentang untuk memahami dulu atau mengenal dulu apa sebenarnya Konfusianisme. Jadi Konfusianisme itu adalah sebuah gagasan praktis tentang bagaimana seseorang seharusnya hidup. Ini adalah sebuah gagasan ortodok bagi pendidikan kenegaraan di Tiongkok jauh sebelum Republik Rakyat Tiongkok sekarang berdiri. Nah, Konfusianisme juga adalah ajaran-ajaran yang berakar pada ajaran Pangeran Chou. Jadi Pangeran Chou ini adalah orang yang cukup punya pengaruh di kebudayaan Tiongkok pada saat itu, yang kita tahu sendiri Tiongkok itu punya sebuah peradaban yang sudah cukup tua dan juga bisa dikatakan peradabannya maju dibandingkan bangsa-bangsa Asia yang lain. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan Barat bisa dikatakan seimbang gitu. Bahkan mungkin lebih tua lagi peradaban Tiongkok gitu. Nah, terus Konfusianisme juga sering disebut sebagai a lover of ancient. Jadi sering disebut sebagai pencinta dari ajaran-ajaran kuno gitu. Jadi benar-benar sangat mencintai tradisi apa yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Itu biasanya sangat didalami oleh para penganut Konfusianisme gitu. Nah, seperti yang saya udah tadi jelaskan di awal sedikit, Konfusianisme ini masuk ke dalam bagian dari mazhab Ju atau Jucia, atau dalam bahasa Indonesianya itu mazhab para cendekia. Jadi ada beberapa mazhab di Tiongkok itu, ada mazhab Ju salah satunya, terus ada Mo atau Mochia, Jucia, terus Taocia. Taocia itu mazhab para mistikus, terus Yin Yang Jia itu mazhab para tukang tenung, santet, tukang santet gitu. Terus ada mazhab nama-nama. Nah, itu yang mazhab nama-nama saya belum menemukan gitu padanan kata bahasa Tiongkoknya apa gitu. Nanti coba di searching lagi. Nah, Konfusianisme juga pada dasarnya itu memfokuskan perhatiannya pada moralitas atau berfokus pada perilaku atau tindakan manusia gitu. Jadi banyak berbicara soal moralitas dan kurang begitu tertarik berbicara soal, sebenarnya kurang begitu banyak tertarik berbicara soal Tuhan gitu, atau yang sifatnya transendensial gitu, kayak yang seperti saat ini saya mau jelaskan gitu. Nah, itu Konfusianisme sendiri secara umum yang dibawa oleh Konfusius itu tidak banyak berbicara soal ketuhanan atau yang sifatnya transendensi. Tapi ketika generasi selanjutnya itu mulai banyak yang fokus pada hal-hal yang sifatnya adikodrati, yang melibatkan Tuhan dalam pembicaraan atau analisisnya gitu. Nah, berbicara soal transendensi moral dalam etika Konfusianisme, maka tidak akan lepas dari tokoh yang namanya Mencius. Jadi Mencius ini adalah penganut Konfusianisme
dan salah satu orang yang disucikan dalam agama Konghucu. Kalau misalnya yang pernah ke Klenteng itu biasanya nanti akan menemukan patung Mencius. Jadi ada 3 orang suci dalam tradisi Konghucu dan salah satunya ini Mencius. Satunya lagi itu Sun Tzu kalau nggak salah. Jadi yang di tengah itu ada Nabi Kong atau Konfusius, terus sebelah kanannya kalau nggak salah itu Mencius ini orang ini, terus satu lagi itu Sun Tzu. Jadi yang Mencius ini bicara dari sisi yang idealistik, yang sifatnya ideal, mirip dengan Plato pada akhirnya nanti. Terus kalau yang satu lagi sisi realistik, yaitu Sun Tzu. Nah saya kalau yang realistik nanti next time mungkin kita bisa jelaskan di sini itu di diskusi Sabtu sore. Nah, Mencius itu hidup kira-kira tahun 327 sampai 289 sebelum Masehi. Nah, tokoh ini tuh sebenarnya sangat misterius karena tidak pernah ada catatan kapan dia lahir dan dia tinggal di negara Su, berada di sebelah selatan provinsi Santung sekarang. Dan dia juga merupakan bagian dari keluarga Ming, salah satu dari 3 keluarga penguasa negeri Lu. Negeri Lu ini negeri di mana Konfusius hidup atau berkarya bisa dibilang seperti itu. Nah, Mencius juga dikatakan atau di dalam literatur dijelaskan sebagai murid dari cucu Konfusius. Jadi dia berada 3 generasi di bawah Konfusius gitu. Nah, untuk bicara soal transendensinya Mencius atau transendensi etikanya Mencius atau atau transendensi etika konfusianismenya Mencius, alangkah baiknya kita mengulang lagi sedikit apa yang sudah dijelaskan minggu lalu tentang etika konfusianisme untuk bisa sedikit nanti memahami sebenarnya Mencius itu apa yang berbeda gitu dengan etika konfusianisme yang secara umum dipahami dalam pemikirannya Konfusius gitu. Nah, jadi pada dasarnya etika konfusianisme atau konfusianisme sendiri itu memberikan penghargaan yang begitu besar terhadap keterikatan darah. Jadi keterikatan darah, identitas diri yang terkait dengan dari garis keturunan siapa, orang tuanya siapa, bangsanya apa, memegang peran apa dalam masyarakat itu bagi Konfusius itu penting gitu. Karena bagi dia tradisi adalah martabat. Jadi identitas diri itu adalah martabat. Orang yang mengalami krisis identitas dan tidak bisa meletakkan dirinya sebagaimana mestinya, fungsinya sebagai satu bagian dari kelompok tertentu, bagi Konfusius itu tidak adalah pribadi yang tidak memiliki martabat gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita analisis dalam kehidupan kontemporer ketika identitas identitas begitu penting dalam misalnya dalam perdebatan postmodernisme gitu di filsafat barat gitu, di mana identitas begitu sangat penting dan digunakan untuk berperang satu sama lain gitu untuk merebut atensi publik. Nah, Konfusius juga yang jauh sebelum masa kontemporer sudah berbicara soal pentingnya identitas. Bahkan founding fathers kita Muhammad Hatta juga mengatakan orang tanpa kewarganegaraan gitu, tanpa kebangsaan itu tidak akan pernah dihargai di mata internasional. Nah, itulah mengapa Konfusius juga berpandangan bahwa identitas tradisi itu sangat penting gitu. Nah, etika konfusianisme juga memandang sifat kodrat mendasar dari manusia adalah sebuah representasi dari alam semesta. Nah, ini nanti berbicara soal sifat kodrat ini juga selanjutnya akan lebih gamblang lagi dijelaskan oleh Mencius. Tapi sebagai pengantar di sini, sifat kodrat semesta yang ada hubungannya dengan sifat kodrat manusia ini terikat dengan moralitas. Jadi manusia dan moralitas manusia itu sebenarnya mencerminkan dari sifat moral dari alam semesta. Jadi selain semesta ini dikatakan sebagai memiliki status ontologis, dia juga punya status etis gitu dalam keterhubungannya dengan manusia. Nah, terus juga etika konfusianisme ini juga berfokus pada ini membetulkan nama-nama atau proper names, dalam artian itu membetulkan fungsi. Jadi
ini yang sering sekali gitu dikritik oleh Konfusius. Jadi bagi dia eh, apa satu masyarakat yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka masyarakat itu akan chaos gitu. Pemerintah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pemerintah, masyarakat tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai masyarakat, ayah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai ayah, anak tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai anak. Itu adalah sebuah awal dari chaos gitu. Jadi bagi dia dunia ideal, dunia yang seharusnya yang akan memberikan kebahagiaan uh, bagi pelaku, bagi yang yang menjalani hidup itu adalah dengan menjalankan fungsinya masing-masing gitu. Karena pada hakikatnya setiap orang punya punya fungsi gitu di masyarakat. Misalnya uh, misalnya dosen ya harus berfungsi sebagai dosen, mahasiswa harus berfungsi sebagai mahasiswa. Ketika dosen tidak menjalani fungsinya sebagai dosen, maka di situ pasti ada chaos gitu. Ada apa ya? Ada disorganis gitu loh, ketidakteraturan gitu. Ya, pejabat tidak menjalankan fungsinya sebagai pejabat, menteri tidak menjalankan fungsinya sebagai menteri. Itu kan penyalahgunaan wewenang dan pada akhirnya akan membuat rugi banyak orang gitu. Itu yang menjadi dasar bahwa Konfusius atau etika konfusianisme itu menghendaki manusia untuk berperan sebagaimana fungsinya. Terus tentang yi ya ini juga merupakan terminologi yang digunakan untuk menjelaskan tentang fungsi tadi gitu. Jadi yi itu adalah sesuatu yang memang seharusnya dilakukan secara moral. Kalau misalnya kita tarik ke dalam filsafat barat, ini mirip dengan imperatif kategorisnya Immanuel Kant gitu, bahwa satu tindakan itu ya memang harus dilakukan eh, satu kewajiban moral itu memang harus dilakukan karena itu bernilai baik, bukan pada sesuatu implikasi setelahnya gitu. Misalnya berbohong meskipun pada implikasinya memberikan kebaikan, tapi bagikan itu tidak bermoral gitu. Dalam imperatif kategorisnya berbohong, apapun alasannya ya berbohong, tetap berbohong dan itu tidak baik gitu. Nah, itu juga sama mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Konfusius melalui terminologinya. Nah, Yi pada dasarnya juga nantinya akan merealisasikan keadilan dan ini berkebalikan dengan Li, yaitu keuntungan semu. Nah, keuntungan semu ini adalah sifat yang sifatnya selfish gitu, egoistik gitu, yang hanya mementingkan keuntungan diri sendiri dan pada akhirnya merugikan banyak orang gitu. Sementara Yi itu mencoba melakukan sebaik mungkin tanpa pamrih dan menguntungkan banyak orang dan secara tidak langsung juga akan menguntungkan dirinya sendiri ya, gitu. Nah, Yi sendiri pelaksanaan Yi itu juga pada dasarnya akan membawa sebuah realisasi yang disebut sebagai jen atau rasa kemanusiaan atau kemanusiaan gitu loh, bisa dikatakan sebagai itu gitu. Jadi jen sendiri adalah sebuah tindakan yang semestinya. Jadi ketika ini sering sekali diajarkan dalam dalam mungkin kita di dalam masyarakat juga pernah diajarkan hal yang sejenis ini gitu. Ketika jika kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya kamu jangan melakukan hal yang sama gitu. Dan sebaliknya, kalau kamu ingin diperlakukan baik, maka berbuat baiklah gitu loh pada orang itu gitu. Jadi kalau misalnya diperpanjang lagi, ya jangan melakukan sesuatu yang orang lain yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu gitu. Dan lakukanlah sesuatu yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Nah, itu kan sebenarnya inti atau salah satu ajaran dari etika konfusianisme. Nah, tentang tadi yang saya jelaskan melakukan tindakan sebagaimana mestinya itu dalam dibagi lagi menjadi dua terminologi, yaitu Chung dan Su, tenggang rasa dan altruisme. Ini dua hal yang berkebalikan tapi dua-duanya memberikan implementasi yang baik gitu, meskipun berkebalikan. Dan ini sering disebut sebagai doktrin jalan tengah gitu, atau Chung Yung. Jadi ketika yang dimaksud dengan Chung, saya coba jelaskan satu persatu dulu. Chung itu adalah tindakan yang sifatnya itu mendahulukan orang lain. Jadi lakukanlah sesuatu
yang ingin orang lain lakukan kepadamu, itu cung. Sementara zu itu kebalikannya, jangan pernah lakukan sesuatu yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Nah, ini dua hal yang berkebalikan, tapi dua-duanya berimplikasi baik. Jadi memang etika konfusianisme ini lebih banyak berbicara soal moral yang baik gitu. Meskipun dalam kebaikan itu bisa saja ada yang bertentangan gitu. Jadi bukan hanya hal yang buruk aja yang menjadi hal yang berkebalikan dengan kebaikan atau sifat moral yang baik gitu. Nah, basis dari moralnya itu didasarkan pada self cultivation, jadi mendasarkan kebaikan atas pandangan diri sebagaimana ingin diperlakukan, tapi ini dengan catatan dengan penghormatan, bukan dengan ego. Jadi melakukan sesuatu seperti kamu ingin mendapatkan perlakuan itu, jadi itu dengan sebuah penghormatan gitu kepada orang lain, bukan atas kesemena-menaan terhadap orang lain gitu. Nah, terus semua tindakan moral itu dilakukan dengan tanpa pamrih, bertindak sesuai proporsinya, sesuai dengan perannya. Jadi hal yang paling kecil misalnya sebagai contoh ketika kita dalam keluarga misalnya, biasanya dalam keluarga itu kacau ketika tiap-tiap elemen dalam keluarga tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. Ayah tidak berlaku selayaknya ayah, ibu tidak berlaku selayaknya ibu, anak tidak berlaku sebagaimana fungsinya sebagai anak gitu. Ini sering menjadi chaos gitu. Kadang anak juga lupa berbakti kepada orang tua. Kadang orang tua yang harusnya memberikan kewajibannya untuk memberikan pengajaran, memberikan contoh tauladan, kadang tidak memberikan itu gitu. Dan yang jadi kacau ketika misalnya orang tua berharap anaknya berbakti, tapi dia selama memberikan pendidikan tidak memberikan contoh yang baik. Bagaimana anaknya bisa berbakti? Dan akhirnya chaos. Akhirnya terjadi pertentangan gitu dalam keluarganya gitu. Nah, Konfusianisme ini kan menghendaki sebuah gerakan sosial gitu untuk sensitif terhadap isu-isu moral. Nah, ini erat katanya dengan aksi dan aksidensi gitu. Nah, tapi hal ini bertentangan dengan para penganut Taoisme. Nanti mungkin next kita akan berbicara soal Taoisme. Jadi Taoisme ini ajaran yang pasif gitu, yang intinya mencoba memahami hukum-hukum alam dan bersatu dengan hukum alam itu sendiri gitu. Dan mereka lebih suka melakukan pertapaan di tempat-tempat sunyi gitu. Mereka sangat pesimistik gitu terhadap dunia gitu. Nah, ini sangat bertentangan dan sering ada konfrontasi gitu dengan Taoisme. Meskipun mereka sering sering berkonfrontasi, tapi pada faktanya ya mereka kadang ada di satu tempat yang sama ya. Kalau misalnya teman-teman ke Kelenteng, di Kelenteng itu di Kelenteng Tridharma itu biasanya di situ ada Taoisme, ada Konfusianisme dan ada Buddhisme gitu. Nah, Konfusianisme kan ajaran tentang tentang Konfusius gitu. Nah, di sisi lain ada ajarannya Taoisme yang khas banget dari saya lupa tokohnya. Ya pokoknya ada khas banget gitu yang bertolak belakang dengan dengan Konfusianisme gitu. Terus ada Buddhisme yang secara kultural bukan merupakan bagian dari tradisi Tiongkok. Buddhisme kan datang dari India, tapi memang diserap oleh tradisi Tiongkok dan menjadi salah satu budaya yang cukup kuat di Tiongkok gitu. Budaya dan juga agama gitu. Nah, etika Konfusianisme ini menjelaskan kalau kita membiarkan satu tindakan keji misalnya dilakukan kepada seseorang dan kita tidak melakukan apa-apa, itu sama saja kita melakukan hal yang sama gitu. Jadi ya tadi saya sudah jelaskan etika Konfusianisme itu menghendaki gerakan sosial gitu, gerakan sosial yang sifatnya moral gitu. Jadi moral nomor satu gitu. Nah, terus meskipun menghendaki tindakan moral yang peka terhadap orang lain gitu, orang yang ada di sekitar kita. Tapi pada akhirnya ketika kita tidak bisa merubah keadaan, biasanya itu akan disangkut pautkan dengan Ming atau ketentuan atau kondisi. Jadi intinya manusia ya berusaha aja gitu. Jadi untuk hasilnya ya serahkan kepada Ming, kalau secara katanya kayak gitu. Ming itu takdir gitu. Jadi intinya all out aja gitu, melakukan kebaikan semaksimal yang bisa kita lakukan gitu. Tapi dengan catatan tidak dengan arogansi, tapi dengan
penghormatan kepada orang lain. Oke, selanjutnya Konfusius ini atau yang apa ya, tokoh sentral dalam Konfusianisme juga dipahami oleh para penganut agama Konghucu sebagai gambaran dari kehendak restoratif alam semesta gitu, untuk merekonstruksi semesta gitu. Jadi bahkan Konfusius ini juga dipandang sebagai nabi gitu dalam tradisi agama Konghucu. Tapi di sisi yang lain ada juga yang berpendapat di sekitar abad ke-19 yang sudah jauh dari kehidupan Konfusius, meletakkan beliau ini sebagai filsuf atau guru kalau dalam tradisi Cina gitu. Bahkan antara di Barat dan juga di Cina sekarang modern ini malah justru lebih banyak orang Barat yang lebih menghormati Konfusius daripada orang Tiongkok sekarang, karena orang Tiongkok sekarang sudah ini ya, mereka lebih cenderung memegang ideologi Barat, khususnya sosialis komunis yang lebih mereka pegang gitu dalam pelaksanaan kenegaraannya gitu. Nah, Konfusianisme ini secara garis besar itu masih melihat moralitas dalam lingkup dirinya sendiri sebagai tolak ukur standar moral gitu. Nah, bagaimana dengan Mencius yang akan kita bahas secara lebih mendalam pada pertemuan ini ya. Nah, ini merupakan bisa dibilang muridnya Konfusius yang merupakan penerus dari ajaran Konfusius. Tapi dia mencoba melihat ini dari sisi yang lebih dalam gitu, lebih transcendence gitu, lebih ke ontologi. Bisa dikatakan pendekatan yang dia gunakan ini bisa disebut sebagai ontologi moral gitu. Jadi moral dilihat dari sisi ontologisnya gitu, bukan segi etisnya gitu. Jadi Mencius sendiri mendasari bahwa sifat baik yang ada di dalam diri manusia itu muncul karena itu adalah kodrat manusia itu sendiri. Jadi Mencius memandang bahwa secara kodrati manusia ini memiliki sifat kodrat yang baik gitu, pada dasarnya baik gitu. Jadi hal itu tuh hal itu didasarkan dari dari sebuah analogi gitu. Ketika misalnya kita siapapun orangnya, siapapun orang yang hidup, siapapun orang yang dari background kultural seperti apapun, pasti akan punya simpati atau kepekaan terhadap penderitaan atau rasa sakit orang lain gitu. Misalnya ketika kita melihat ada orang yang masuk dalam detik-detik dia akan celaka misalnya, atau meninggal atau jatuh di satu tempat yang itu akan membahayakan nyawanya. Di situ akan dengan sendirinya kita punya rasa ngeri gitu terhadap hal itu gitu. Meskipun itu nggak pernah kita minta gitu. Jadi kebaikan itu juga sifatnya intuitif gitu. Dengan sendirinya muncul tanpa diminta gitu. Dan itu menjadi sifat kodrat bagi manusia menurut pemikiran Mencius gitu. Nah, itu bagi simpati itu bagi Mencius adalah basis ontologi dari Zen atau sifat kemanusiaan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, jadi tadi udah dijelaskan juga sifat moral atau landasan moral yang baik itu yang jadi sifat kodrat manusia itu didasarkan pada nurani atau sensitivitas pada penderitaan orang lain dan juga penderitaan diri sendiri tentunya. Nah, terus juga Mencius ini terkenal dengan empat gagasan atau empat postulatnya gitu tentang sifat kodrat manusia gitu. Dia memberikan penilaian 4 bagi manusia, di mana jika orang tidak memiliki keempat penilaian ini, maka orang tersebut tidak bisa diidentifikasikan sebagai manusia. Agak ekstrim tapi memang seperti itu penilaiannya. Jadi yang pertama dia mengatakan bahwa orang yang tidak punya nurani dan sensitivitas pada penderitaan orang lain adalah bukan manusia.
Selanjutnya orang yang tidak punya rasa malu dan rasa segan adalah bukan manusia. Jadi malu ini adalah memang budaya timur ya, budaya kita ya. Jadi rasanya aneh kalau kita sebagai masyarakat yang hidup di kultur ketimuran itu tidak punya rasa malu. Dan kayaknya memang sekarang bisa dinilai sendiri bagaimana uh, apa ya, orang-orang ini, contohlah di negeri kita aja ya, dalam mungkin di ruang publik, apakah sudah mencerminkan rasa malu itu atau tidak. Kalau tidak, ya menurut pandangan Mencius itu bukan manusia. Nah, terus selanjutnya orang yang tidak mempunyai kerendahan hati dan juga kebersamaan, rasa kebersamaan dengan orang lain, individualistik itu bagi Mencius adalah juga bukan manusia. Nah, ini jadi dia juga mengkritik individualisme gitu, karena manusia yang individual itu tidak akan berkembang gitu. Bukan berarti kita nggak punya waktu untuk self healing gitu untuk diri kita, tapi kita harus tetap berelasi dengan orang lain, jangan meninggalkan dunia sepenuhnya gitu. Nah, ini sebenarnya kritik juga terhadap Taoisme sebenarnya dalam pernyataan ini. Nah, orang yang tidak bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah adalah juga bukan manusia gitu. Jadi ya dia menekankan ajaran dasarnya, yaitu etika Konfusianisme, bahwa orang yang tidak bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah adalah ya bukan manusia, karena yang tahu tentang nilai-nilai moral ya manusia. Kalau kita bisa tanya kucing, ayam, dan entitas lain selain kita, mereka tidak punya penilaian moral gitu. Ya misalnya ayam naik ke teras kita, buang air buang pup di situ, ya kalau kita marah ya kita yang salah gitu. Ngapain marah sama ayam yang dia nggak punya moral? Kayak gitu. Terus menurut Mencius juga moralitas adalah konstruksi artifisial yang datang dari luar. Jadi karena sifat kebaikan itu adalah yang mengatasi moral, jadi moralitas yang didasarkan pada penilaian-penilaian yang tidak berdasarkan kepada sifat dasar kebaikan manusia, bagi Mencius itu adalah moralitas yang artifisial, yang bukan sebenarnya gitu. Nah, moralitas yang bukan berasal dari sifat dasar manusia ini pada dasarnya datang dari pandangan mohisme. Mohisme ini adalah aliran yang juga berseberangan dengan pemikiran Mencius sebagai penganut Konfusianisme, dan Mohisme ini dari pandangan aliran Mochia yang serba legal gitu, karena penganut Mohisme ini biasanya orang-orang hukum di masa lalu, di masa Tiongkok kuno dulu. Nah, Mohisme ini punya pandangan bahwa cinta itu adalah universal. Kita memperlakukan orang lain itu sama gitu. Melihat orang lain itu hakikatnya sama. Kita mencintai semuanya itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, ini dikritik habis-habisan oleh Mencius, bahwa pada dasarnya cinta itu ada gradasi, nggak bisa ada cinta yang benar-benar 100% universal. Meskipun sifatnya menyeluruh, tapi dia tidak universal. Maksudnya bagaimana? Misalnya seperti ini, dia mencontohkan kalau misalnya mencintai orang tua itu tentu akan berbeda. Mencintai orang tua kita sendiri itu akan berbeda dengan mencintai orang tua orang lain gitu, orang tua teman kita. Sama-sama orang tua, tapi dia punya kualitas yang berbeda gitu. Itu ada gradasi gitu. Tapi penghormatan terhadap orang tua pada dasarnya sama. Yang tadi yang saya sebut meluas gitu. Konsep menghormati orang tua tetap ada, tapi ada gradasi di situ. Jadi itu juga sebenarnya penegasan dari fungsi fungsi kita sebagai anak yang mencintai orang tua. Jadi kalau menurut Mencius, kalau misalnya ada anak yang tidak menjalankan fungsi itu, berarti dia tidak bermoral gitu. Misalnya uh, saya lebih mendahulukan orang tua orang lain, terus saya tidak lebih mengindahkan orang tua sendiri, berarti saya tidak bermoral. Nah, tapi kadang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya si anak ini by argumen gitu melakukan tindakan itu. Dia lebih mengutamakan orang tua orang lain daripada orang tuanya sendiri, karena orang tuanya sendiri tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai orang tua sebagaimana mestinya. Nah, itu juga ya ini harus dibenarkan, orang tuanya juga harus dibenahi gitu. Jangan hanya memandang kalau anak yang harus berbakti. Ini pandangan Mencius seperti itu gitu. Jadi harus menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya gitu. Nah,
perlakuan yang sama namun gradasinya berbeda. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada gradasi gitu. Jadi kita misalnya punya anak, ya cara kita memperlakukan anak kita dengan anak teman kita kan akan berbeda. Cara memperlakukan anak kita dengan anak adik kita kan berbeda. Nah itu cara memperlakukan keponakan kita dengan keponakan orang lain kan juga akan berbeda. Nah itu juga yang disebut gradasi gitu. Jadi tidak ada yang namanya cinta universal. Cinta itu gradasi bagi apa namanya bagi moralitas manusia. Ya sama, misalnya contoh yang lebih ekstrim, ya mencintai istri kita sendiri pasti akan berbeda dengan mencintai istri orang lain. Gak boleh ya mencintai istri orang lain, ya selingkuh namanya. Ya itu kayak gitu. Mencintai suami kita pasti akan berbeda dengan cinta kita kepada suami kita akan berbeda dengan cinta kita kepada suami orang lain. Suami orang lain berarti kan hanya sebatas mencintai sebagai syarat kemanusiaan yang menghormati bagaimana mestinya, tapi tidak bisa menyamakan itu dengan cinta kepada suami yang sesungguhnya, suami yang pasangan kita gitu. Itu ada proporsinya masing-masing. Itu disebut oleh Mencius sebagai gradasi dari cinta gitu. Jadi cinta itu tidak universal bagi pemikiran Mencius. Nah, seseorang yang secara kodrati peka pada kesulitan orang lain itu sama alamiahnya dengan sama alamiahnya dengan kita mencintai orang tua kita secara alamiah. Itu juga alamiah gitu. Memang harusnya seperti itu. Justru kalau kita tidak seperti itu menjadi aneh gitu. Jadi mencintai orang tua kita manusia. Terus misalnya kolega kita juga manusia. Tapi tentu mencintai orang tua kita ini akan lebih besar nilainya daripada kita mencintai kolega kita. Nah, kalau misalnya kita pakai ini kita pakai analogi ini untuk melihat realitas negara kita gitu, kebangsaan kita. Seharusnya kita juga lebih peka dengan masalah saudara-saudara kita satu bangsa yang mungkin ada dilanda kelaparan, masalah ekonomi, masalah sosial dan sebagainya. Misalnya di teman-teman di Indonesia Timur atau saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang masih banyak perlu dibantu gitu, daripada fokus pada misalnya orang-orang bangsa lain yang dalam kesulitan. Bukan berarti kita tutup mata ya pada masalah bangsa lain, tapi itu sebenarnya nilainya tidak lebih dari saudara kita sebangsa gitu. Nah, ini sebenarnya Mencius memberikan satu penerangan dalam cara berpikir yang lebih rasional gitu dalam tatanan moral gitu. Nah, ini juga nanti bisa kita dekati dengan utilitarianisme ala Jeremy Bentham. Mungkin nanti kita lihat dari troll paradox. Nanti setelah presentasi kita akan coba lihat. Terus konfusianisme ini juga menekankan pada sifat kodrat yang selalu bertentangan dengan moisme yang sifatnya artificial. Terus bagi konfusianisme dalam transendensi moralnya itu bagi penganutnya memperluas cinta di keluarga sendiri itu pada dasarnya juga mencakup dari cinta secara lebih luas lagi gitu. Jadi memperlakukan orang tua itu sebenarnya nanti akan bisa diperluas lagi dengan untuk memberikan gambaran kepada cinta kepada orang tua di keluarga yang lain gitu. Jadi mungkin maksudnya adalah percontohan gitu ya. Oke. Nah, pada dasarnya Mencius mendasarkan pelaksanaan moral itu atas dasar cinta gitu, atas dasar kecintaan, karena cinta adalah sifat kodrat, cinta adalah baik, dan karena cinta itu baik dan itu sifat kodrat manusia, maka cinta ini akan selalu bersama dengan moralitas itu sendiri gitu. Nah, dan ini berbeda dengan Konfusius yang sebelumnya masih berkutat pada lingkaran dirinya sendiri. Ketika sudah masuk ke dalam transendensi moralnya Mencius, itu sudah masuk ke dalam lingkup yang lebih luas, yaitu kepada orang lain gitu. Nah, dari transendensi moralnya Mencius ini kita bisa dia juga punya pikiran tentang politik kenegaraan. Tadi saya sudah sedikit singgung aplikasinya, tapi ini yang lebih otentik dari Mencius. Bagi dia ini mirip dengan Plato ya. Jadi menurut Mencius negara ini harusnya dijalankan oleh orang bijaksana gitu. Jadi jika
satu negara ini tidak dijalankan oleh orang yang bijaksana, maka akan kacau gitu. Apa namanya, pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak menjalankan fungsinya dan tidak mendasarkan segala keputusan dan pilihannya dengan bijaksana, maka dia tidak layak dikatakan sebagai pemimpin atau tidak layak menjadi pemimpin. Nah, menurut Mencius juga, jika pemegang otoritas tidak bisa menjalankan fungsinya tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, maka rakyat berhak melakukan revolusi dan menggantinya. Ini demokratis sekali ternyata pemikirannya Mencius, dan nah ini mungkin relevan ya dengan isu-isu bangsa kita yang selalu ingin mengganti presiden yang sekarang sedang lagi marak ya. Meskipun saya bukan praktisi ilmu politik, mungkin ini bisa dijadikan salah satu referensi gitu untuk melihat apakah membuat satu penilaian terhadap pemimpin kita gitu secara moral, apakah dia sudah menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau tidak gitu. Tapi jika itu diaplikasikan berarti ada konsekuensi bahwa rakyatnya juga harus menjalankan fungsinya sebagai rakyat gitu, bagaimana mestinya. Kadang kita menuntut satu rezim atau penguasa harus seperti ini sesuai dengan kemauan kita, tapi kita lupa menjalankan fungsi kita sebagai masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi moralitas yang dimaksud oleh Konfusius, maka seharusnya rakyat dan penguasa itu harusnya saling mencintai gitu, bukan saling membenci dan menjatuhkan dan saling menyalahkan gitu. Tapi kalau misalnya terjadi satu ketimpangan moral gitu dalam pelaksanaan negara, maka harus dianalisis yang salah mana ini, pemimpinnya atau masyarakatnya gitu. Tapi agak menjadi seram juga, dengan begitu juga pemerintah punya legitimasi untuk membenarkan moral masyarakatnya, dalam artian mungkin bisa saja represif, tapi nanti bisa kita diskusikan. Mungkin saja, saya tidak bilang iya ya, cuma mungkin saja, karena harus dituntut untuk melakukan fungsinya sebagaimana mestinya gitu. Nah ini kan pertanyaannya bagaimana kalau rakyat yang tidak melaksanakan fungsinya. Nah itu bisa kita diskusikan. Nah negara bagi Mencius itu dibagi menjadi dua. Ada negara dalam bentuknya ada yang disebut Wang yang berdasarkan kebijaksanaan. Ini biasanya dipimpin oleh orang bijaksana, raja yang bijaksana. Dan yang kedua adalah tipe militer. Nah, militer ternyata sudah mendominasi pemerintahan sejak zaman kuno ya, nggak cuma sekarang aja. Nah, jadi uang ini didasarkan pada nilai-nilai ideal yang sifatnya moral, ya sangat sangat dekat dengan pemikiran Mencius, dan PA tadi yang satu lagi militer ini, yang PA itu melaksanakan kebijakannya biasanya dengan paksaan atau dengan represi fisik gitu. Nah, uang ini juga bisa diidentikan sebagai model model awal dari demokrasi ala Platonian. Ini mirip dengan Plato menurut saya. Nah, terus PA itu ini merepresentasikan pemerintahan yang otoritarian gitu, yang semena-mena, yang mendasarkan pada pemerintahnya dengan rasa takut, bukan dengan kebijaksanaan. Nah, menurut Mencius harusnya negara itu dijalankan dengan prinsip uang, bukan dengan PA, tentang sifat kodrat dalam filsafat politiknya. Nah, ini yang terakhir tentang mistisisme dalam pandangan Mencius dan Konfusius. Jadi mistisisme ini sebenarnya salah satu studi dalam filsafat yang membicarakan tentang kedekatan subjek, yaitu manusia, dengan entitas adikodrati yang kita sebut sebagai Tuhan. Mistisisme ini ada banyak jenisnya gitu. Dalam tradisi agama misalnya di Islam disebut dengan sufisme gitu. Terus kalau di Buddhis itu biasanya kaum para biku, bikuni, biksu, biksuni itu sebagai kaum mistik, orang yang melakukan usaha religius untuk sampai kepada realitas transendental gitu, yaitu Tuhan gitu. Nah, mistisisme Mencius dan Konfusius ini kalau dilihat itu juga punya kecenderungan yang sama, yang ingin mencoba mendekati realitas transendental dengan
terminologinya sendiri yang khas dari Confucius dan Mencius. Mereka berdua mendasarkan pada dasarnya alam semesta adalah alam semesta moral gitu. Jadi moralitas itu sebenarnya representasi yang moralitas manusia itu adalah representasi semesta. Jadi prinsip moral itu sebenarnya prinsip semesta juga gitu. Sedangkan mungkin bagi para fisikawan yang positivistik itu akan menganggap ya realitas ini tidak punya nilai-nilai moral. Dia dingin akan nilai-nilai moral. Dia bebas dari nilai-nilai moral. Tapi bagi penganut Konfusianisme dan yang juga mengikuti ajaran Mencius itu menilai bahwa realitas ini memiliki dimensi moral gitu. Nah, bagi Mencius dan Konfusius memahami prinsip-prinsip moral berarti menjadi warga masyarakat sekaligus warga langit atau Tianyin. Jadi yang disebut sebagai masyarakat langit ya, ini dalam pandangan Mencius adalah masyarakat yang didasarkan pada ketinggian moral, ketinggian ketinggian moral, terus kebaikan, ketinggian transendensi cinta dan lain sebagainya. Pokoknya sifat-sifat baik. Sedangkan warga masyarakat dalam pandangan yang kehormatan sebagai warga masyarakat dalam pandangan Mencius itu maksimal adalah menjadi menteri, menjadi pemegang otoritas lah, orang-orang terhormat dalam menjalankan yang memiliki kewenangan dalam mengatur masyarakat gitu. Kehormatan yang sifatnya keduniawian gitu. Itu dalam pandangan Mencius. Nah, semua hal tentang kebaikan itu sebenarnya ada di dalam diri, karena pada dasarnya tadi dijelaskan sebagai sifat kodrat. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari menyadari itu dan mengembangkannya, yang dalam terminologi Mencius disebut sebagai su gitu. Kan ada Chung Su. Nah, su altruisme. Ini yang menjadi basic dari dasar bagi kemanusiaan yang dipahami oleh Mencius dan juga Konfusius gitu. Jadi mengembangkan sifat alami ini adalah jalan menuju keadaan mistik gitu. Dalam pandangan Mencius dan juga Konfusius. Nah, mengembangkan sifat-sifat dasar secara penuh bagi Mencius dan Konfusius bukan hanya mengetahui langit, tetapi juga bersatu dengan langit. Nah, langit dalam pandangan dalam pemikiran Konfusianisme atau dalam pandangan Mencius itu adalah realitas yang sifatnya itu adikodrati, bisa mungkin dikatakan sebagai Tuhan. Kian kalau misalnya datang ke kelenteng, coba pinjem atau mau baca buku-buku tentang agama Konghucu, maka Tuhan dalam tradisi Konghucu disebut dengan Tien atau langit. Tapi bukan berarti langit secara harfiah ya, tapi lebih ke hukum-hukum langit di situ. Nah, ya. Nah, pada dasarnya mengembangkan sifat dasar itu adalah mengembangkan kemanusiaan atau yang tadi disebutkan sebagai Chungzu yang nantinya akan merealisasikan sifat kemanusiaan ya yang adiluhung yang disebut dengan Zhen gitu. Nah, pada dasarnya pendekatan itu juga didekati dengan cara yang gradual gitu. Jadi cinta itu meskipun dia ada di mana-mana tapi dia punya proporsinya masing-masing. Sebagaimana fungsi setiap orang dalam tatanan masyarakat yang punya proporsi masing-masing. Cinta pun sama gitu. Jadi dengan demikian sifat-sifat yang sifatnya egoistik biasanya kan orang ingin mengambil sesuatu yang bukan bagiannya gitu, melakukan sesuatu yang bukan keahliannya, yang tidak melakukan melakukan fungsinya dengan sebagaimana mestinya. Itu biasanya sifat ketamakan. Nah, itu menurut dengan melakukan Chungzu tadi, menurut Mencius dan juga Konfusius bisa mereduksi sifat-sifat yang egois atau selfish itu gitu. Nah, terus yang menjadi menjadi khas dari Mencius adalah terminologi tentang Hao Jian Qi He. Ini adalah sebuah terminologi yang dia dia terjemahkan sebagai
apa ya, ke apa, kekuatan atau semangat yang agung gitu, kekuatan atau semangat yang agung. Nah, ini sebenarnya juga bisa diterjemahkan sebagai Tuhan. Jadi Tuhan dalam Konfusianisme itu ada 3 terminologi, yaitu Tien tadi sebagaimana yang saya sudah sebutkan, yang diartikan sebagai langit. Terus Nirik Mencius ini meskipun sekarang jarang digunakan, yaitu Hao Jan Cici, dan juga satu lagi tuh Ming atau hukum atau ketetapan. Nah, Hao Jan Cici ini adalah sebuah realisasi diri yang dicapai dengan melakukan kebajikan dan pemahaman terhadap jalan atau Tao. Meskipun bertentangan dengan Taoisme, tapi ajaran Konfusianisme juga memahami Tao itu sendiri gitu. Makanya di akhir usia akhir Konfusius di sekitar 70 tahun dia mengatakan bahwa saya telah memahami jalan gitu. Saya memahami jalan dan saya melakukan ini semua berdasarkan atas kehendak dan bukan atas ego saya gitu. Di akhir hayatnya, di 10 tahun terakhir hayatnya dia berbicara seperti itu gitu. Oke, yang bisa kita diskusikan selanjutnya mungkin dari presentasi saya itu tentang refleksi antara Konfusianisme dan Moisme yang nanti kita bisa diskusikan secara utilitarianistik dalam utilitarianismenya Bentham ataupun John Stuart Mill. Mungkin kita bisa pakai juga troll paradox nanti soal orang yang ditaruh di di rel, dan bagaimana kalau di rel itu adalah orang tua kita, yang satu di sisi lain yang yang banyak itu adalah bukan siapa-siapa gitu. Nanti kita bisa diskusikan apa yang harus kita ambil keputusan itu. Terus soal fungsi organis kedudukan warga secara etis, kedudukan negara dan juga warga negara secara etis, terus soal moral, mistik, dan Tuhan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari kita diskusi. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Saya akhiri, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Galuh, penjelasan yang sangat komprehensif sekali terkait dengan transendensi moral dari Konfusianisme. Nah, sekadar mengingatkan kawan-kawan, jadi kami di sini itu dari komunitas kolektif akademia. Jadi komunitas ini akan aktif untuk mendiskusikan terkait dengan kajian-kajian filsafat, tapi fokusnya itu ke filsafat timur, entah itu filsafat Asia, filsafat Nusantara. Filsafat Asia ada banyak, bisa menyinggung ke filsafat Cina, India, dan sebagainya. Oke, mungkin dari pemaparan untuk menambahkan pemahaman kita lebih dalam lagi, lebih sublim lagi, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau mengelaborasi dari apa yang disampaikan oleh Mas Galuh, silakan. Silakan. Atau dari ini Bung Odi untuk mengelaborasi mungkin dari apa yang disampaikan Mas Galuh, silakan. Atau dari Bung Lingga juga boleh, silakan. Ya, ini. Sorry tadi telat ya. Siap. Komandan. Ini komandan kita. Ya. Terima kasih Bapak Moderator ya, Mas Gede. Tadi luar biasa, komprehensif sekali materi yang disampaikan oleh Mas Galuh ya, terkait dengan bagaimana Konfusius mengkonsepsikan moralitas. Saya sebetulnya tidak ingin mengelaborasi ya, Mas Gede, tapi saya penasaran aja, karena saya memang tidak terlalu banyak tahu tentang Konfusius ya, tapi saya rasa ada korelasinya ya dengan misalnya Immanuel Levinas. Kalau kita tahu kan, kalau misalnya filsuf-filsuf itu biasa meletakkan filsafat pertama itu biasa ontologi ya, mereka mempertanyakan misalnya yang arke ya kalau di Yunani Sokratik itu. Kemudian kalau dilihat di era-era transisi modern ke posmo itu kan ibaratnya orang sudah mulai ya ingin memperhatikan hal-hal yang partikular dari yang universal itu. Kalau misalnya era modern kan mereka ibaratnya mengklaim atau berusaha untuk
mendefinisikan suatu ya. Kalau kita lihat sifat dari logosentris itu seolah-olah realitas itu bisa diikat oleh satu ilmu tertentu gitu kan. Kemudian kalau posmo itu ingin kita kembalilah kita perhatikan hal-hal yang detail-detail misalnya ya, yang partikular, makanya mereka mempreteli gitu ya, mendekonstruksi. Nah, kalau kita lihat tadi pertanyaan saya mungkin ya, singkat saja. Sebetulnya yang kalau menurut Konfusius itu apa yang diletakkan sebagai filsafat pertamanya? Apakah etik itu sebagai the first level of philosophy ataukah moral? Karena kalau Levinas kan dia ethics adalah filsafat pertama. Karena itu sebetulnya dia kenapa Levinas itu menyebut etik sebagai filsafat pertama, karena dia terpengaruh oleh Heidegger ya. Heidegger itu banyak mengkritisi ontotologi, jadi seolah-olah Tuhan itu diibaratkan ya bagaimana kita bisa menjelaskan Tuhan tanpa melibatkan peran manusia kan. Makanya ya sampai kapanpun kita ingin menjelaskan tentang Tuhan, tentang moral, ya manusia itu harus ikut serta di situ. Harus sebagai objek, sebagai subjek yang mengamati objek itu gitu kan. Nah, itu hanya itu ya Mas Galuh ya. Oke. Bagaimana Konfusius meletakkan filsafatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Odi. Silakan Mas Galuh untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Odi. Oke, jadi ini menarik nih, mencoba mendekati filsafat timur dengan filsafat barat. sering juga sih memang menjadi diskursus yang sangat fundament ya, menjadi fundament kita ya, karena memang ada sedikit perbedaan gitu dalam metodologi di filsafat timur dan filsafat barat dalam merancang formulanya gitu. Mungkin kalau misalnya di filsafat barat cenderung mencoba dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan ontologis gitu, pertanyakan tentang status keberadaan, tentang konsep dasar dan lain sebagainya. Tapi ini berbeda dengan Konfusianisme. Konfusianisme ini kalau kita tarik dari Konfusius sebagai tokoh pentingnya, sebenarnya dia tidak meletakkan dasar pemikiran apapun gitu dalam Konfusianisme, karena dia hanya meneruskan ajaran yang sudah ada di Tiongkok saat itu gitu. Hanya dia memberikan warna baru gitu dalam pemaparan tentang moral. Jadi kalau ditanya mana yang lebih dulu, etika atau moral dalam Konfusianisme, ya saya bisa jawab moral dulu baru etika. Karena nilai-nilai baik itu sudah ditentukan melalui tadi sifat kodrat manusia yang memang pada awalnya baik gitu. Habis itu setelah sifat-sifat itu sudah ditentukan, yang tadi yang saya sebutkan bersifat intuitif, barulah sistematisasi etisnya dibuat gitu, tentang apa sih sebenarnya kebaikan ini yang disebut dengan sifat kodrat itu apa dan lain sebagainya gitu. Baru kita mulai mempertanyakan itu. Jadi dia menentukan dulu baru mempertanyakan. Kalau di barat biasanya mempertanyakan dulu baru menentukan. Nah, itu yang menjadi perbedaan itu sih kalau jawaban dari saya. Begitu sih kurang lebihnya. Oh ya, satu lagi boleh, Boleh. Ya, sebenarnya bukan pertanyaan sih, mau komentari aja. Kalau kita lihat kan kenapa ada pandangan yang ingin memisahkan ya antara divine moral ya, moral keilahian dan moral yang sebaliknya gitu kan. Sebetulnya pada status ontologis dari moralitas itu gitu. Kalau misalnya kalau kita lihat orang-orang yang menolak divine moral ya, menolak moral keilahian, mereka melihat bahwa moralitas itu sebetulnya secara lebih konstruktif ya. Artinya mereka melihat moralitas itu sebetulnya dikonstruksi ya oleh pikiran manusia berdasarkan pengalaman sehari-hari, pengalaman empiris ya, dan kemudian melahirkan suatu konsep-konsep yang ingin diuniversalkan misalnya. Nah, tapi kemudian mungkin nanti bisa kita sama-sama diskusikan mungkin teman-teman yang lain ya, terkait dengan Konfusianisme atau Taoisme itu ya. Apakah kemudian kedua tokoh atau misalnya contohnya Konfusius ini ya, atau Mencius, itu pernah nggak dia memperhatikan atau menuangkan gagasan
tentang bagaimana korelasi antara kehendak bebas manusia ya dengan moralitas yang sudah ibaratnya divine moral itu gitu. Karena tadi ditentukan dulu baru ditanyakan kan gitu kan. Sedangkan manusia itu kan sifatnya dia selalu bertanya kan. Kalau kalau kita lihat dari dia baru lahir pun mungkin dia memiliki ketertarikan dengan apa yang ada di sekitarnya kan. Kalau biasanya manusia itu memang tidak suka dikekang ya. Dia berusaha untuk ya mengungkapkan realitas gitu. Nah, mungkin itu ya, nanti silakan kalau mungkin pertanyaan saya mungkin di pending dulu nggak apa-apa. Kita mungkin beralih ke yang lainnya. Oke. Oke, silakan Mas Oke. Galuh. Ini ada pertanyaan dari Von Samuel itu kan. Apakah Oke. ada apa namanya diterjemahkan dalam huruf aksara Mandarinnya? Ini kayaknya Mas Von ini tadi Mbak ya kalau nggak salah, tadi suaranya Mas. perempuan. Ada huruf Chinese-nya. Ada. Saya manggilnya Bu apa Mbak ini? Kalau boleh misalnya disertakan Iya. dengan mengerti tulisannya seperti apa. Jadi Iya. ketika presentasikan itu kita lebih menangkap apa yang dimaksud gitu. Iya. Karena itu saya coba dikepinin, misalnya pakai translator itu nggak keluar cungnya. Ya. Misalnya CHUN cuman berhenti sampai di situ, dia nggak bisa sampai ke G. Ke G-nya itu biasanya mungkin U-nya itu mungkin O atau apa gitu. Jadi kalau ada aksara Mandarinnya kita ini, jadi lebih nangkap begitu. Iya, siap. Iya. Ya, saya manggilnya Bu aja ini, Bu Samuel ya. Ya, Bu, saya disclaimer dulu soal aksara Mandarin karena saya kan tidak pernah studi bahasa Mandarin. Cuma memang kalau dulu saya pernah pegang bukunya di kampus, dipinjam sama adik angkatan saya itu, saya dapat dari Matakin, itu lengkap, ada aksaranya. Matakin itu Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, di situ jelas huruf-hurufnya itu. Cuma saya lupa gitu, dan karena nggak bisa baca kanji Cina gitu kan. Kan saya dulu kebetulan belajar bahasa Jepang, karena kanji di Jepang sama kanji Cina itu kan cara pembacaannya berbeda. Tapi memang kalau saya nanti nemu lagi bukunya, saya lupa itu pas itu bukunya dipinjam sama adik angkatan saya, tapi saya lupa udah dibalikan atau belum. Coba nanti saya cari di rak buku. Nanti kalau ada mungkin nanti saya kabari gitu, saya kirim gitu. Nanti mungkin saya tinggalkan. Mungkin disertakan gitu. Iya, siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Galuh untuk sama-sama, Ibu. Terima kasih Bu. Oke, mungkin tadi menanggapi pertanyaan dari Mas Odi, atau kita lempar ke kawan-kawan untuk pertanyaan yang lain. Ya, mungkin sedikit ya kehendak soal bebas ya. Kehendak bebas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang bebas secara bebas itu justru dikritik ya oleh Konfusius gitu. Karena kalau bebas berarti kan ada sebuah ada sebuah upaya, ada sebuah modus untuk mengambil satu peran yang bukan menjadi perannya, dan itu sangat ditentang sama Konfusius dan juga Mencius. Ketika seseorang misalnya nih, saya seorang dokter misalnya ya, saya seorang dokter yang urusannya itu organ manusia. Nah, terus tiba-tiba entah karena ada syahwat politik, syahwat untuk berkuasa, terus saya tiba-tiba mencalonkan diri sebagai wali kota atau gubernur atau presiden tanpa dibekali ilmu politik yang cukup, yang ada hancur. Makanya kalau menurut Konfusius dan Mencius, ya orang harus melakukan fungsinya sebagaimana pilihan hidupnya untuk mengambil fungsi itu gitu. Kecuali di awal dia punya kebebasan di awal memang untuk memilih dia mau berperan sebagai apa di masyarakat. Tapi setelah dia berperan, sudah mengambil peran, terus tiba-tiba muncul ide tentang kehendak bebas untuk mengambil yang lain, ya itu menjadi chaos, dan itu yang tidak diinginkan oleh Konfusius gitu. Jadi kehendak bebas dimungkinkan ketika kita memilih peran awal kita gitu. Nah, di situ kita punya kehendak bebas. Tapi setelah kita mengambil peran, nah
itu akan dibatasi oleh peran itu sendiri, karena apa yang telah kita ambil adalah tanggung jawab gitu yang telah kita kayak kita memilih seorang istri lah, nggak mungkin kan mengatasnamakan kehendak bebas terus mencari istri lagi, itu kan tidak bermoral. Itu sebenarnya yang menjadi basic dari etika konfusianismenya Konfusius gitu. Nah, kalau soal ini ya, soal moralitas yang didasarkan pada divine command atau perintah Tuhan sendiri, sebenarnya ini sangat menarik ya, karena Konfusianisme ini tidak melihat Tuhan sebagaimana orang-orang dari tradisi Abrahamik melihat Tuhan gitu. Jadi seakan-akan kalau kita bicara soal Tuhan dalam tradisi Abrahamik atau Ibrahim, itu menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang terpisah dengan kita, terus dia memberikan satu komando atau perintah ke kita untuk melakukan sesuatu, tidak boleh melakukan sesuatu, itu seakan-akan dia punya otoritas yang jauh gitu dengan kita. Nah, dalam Konfusianisme, Tuhan itu adalah representasi dari manusia. Manusia yang memiliki moral, ya itu representasi Tuhan di dalam dirinya gitu, dan bukan sesuatu yang terpisah. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ya kita dengan sendirinya melakukan perintah Tuhan tanpa harus disuruh gitu. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami dari etika Konfusianisme dan juga agama Konghucu gitu. Ya, berapa kali datang ke kelenteng begitu yang dijelaskan. Terima kasih Mas Galuh. Ini kita ada kawan lagi satu, Putu Mas Lingga. Mungkin bisa mengelaborasi atau lebih memperkaya khasanah pengetahuan kita tentang Konfusianisme ini. Ya, silakan Mas Lingga. Terima kasih, Gede. Terima kasih juga sama Mas Galuh ini yang sudah mempresentasikan dengan baik bagaimana moralitas transenden dari ajaran-ajaran Konfusianisme. Di sini saya melihat bahwa ajaran etika dari Konfusianisme atau lebih umumnya lagi biasanya di Timur itu kan sifatnya agak pragmatis sedikit, kemudian berkaitan dengan way of life. Jadi dari tadi saya lihat Mas Galuh juga menjelaskan langsung dengan contoh-contoh dan sebagainya, itu kayak seolah langsung diterapkan seperti itu. Kemudian saya melihat antara dua tokoh tadi yang dijelaskan Mas Galuh, antara Konfusius dan Mencius, itu memang kalau saya lihat sedikit ada sebuah pergerakan dari hal yang sifatnya moral yang naturalistik ke moral yang sifatnya transenden. Kenapa seperti itu? Saya melihat di slide yang tentang Konfusius itu lebih banyak berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai naturalistik. Misalnya kalau dia mukul kita, kenapa kita tidak boleh memukul orang? Karena kita merasa sakit dan kita tidak boleh memukul orang itu sendiri. Itu sifatnya naturalistik. Kemudian dan lain sebagainya. Sehingga sifat-sifat di Konfusius, etika-etika itu cenderung lebih sifat seleksi alam lah, misalnya kayak seperti itu. Jadi lebih naturalistik. Kemudian ketika Mas Galuh bergerak ke arah diskursus tentang Mencius, itu saya kira sudah pada tahap yang agak tinggi. Tadi dibilang Mas Galuh ada agak universal sedikit, melampaui apa yang disebut oleh Konfusius sebagai gurunya. Dia mencoba menarik lagi etika-etika yang berkaitan dengan seleksi alam seperti naturalistik tadi itu ke arah hal yang sifatnya tujuan. Jadi semua itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan itu adalah sebuah gagasan manusia yang membentuk suatu dunia baru, dan itulah sifatnya yang saya kira itu letak transcendental moralnya di situ. Dia memiliki tujuan sehingga muncullah bagaimana hal ideal tentang negara, hal ideal tentang masyarakat, hal ideal tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, itu adalah sebuah bentuk ciri-ciri transendentalitas moral dari Mencius itu sendiri yang setidaknya bukan merevisi, melanjutkan bagaimana pandangan moral dari pembelajarannya dia tentang etika-etika yang ada di Konfusianisme. Nah, yang tertarik saya justru kepada diskusi-diskusi antara Mencius dan Konfusius tadi, itu saya penasaran bagaimana di zaman itu
semangat zamannya itu seperti apa sehingga Confucius harus membuat suatu konsep seperti itu, Mencius harus membuat sebuah konsep seperti itu, kondisi zamannya itu seperti apa. Kan tadi banyak Mencius bicara tentang bagaimana solidaritas sosial atau bagaimana sosial politik dan sebagainya. Nah, apa sih yang di Cina pada saat itu yang memungkinkan kita untuk bisa lebih paham konteks dari bagaimana diskusi-diskusi moral yang atau latar belakang Konfusianisme ini terbentuk seperti itu, Mas Galuh. Terima kasih. Oke, silakan Mas Galuh terkait dengan jejak historisnya terkait dengan Konfusianisme ini. Silakan. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya di pertemuan minggu lalu yang saya belum menjadi anggota CA itu sudah digambarkan ya gimana keadaan zaman di mana Konfusius hidup. Jadi Konfusius hidup itu ketika terjadi kekacauan politik. Jadi bahkan Konfusius atau guru Kong atau Konghucu ini hidup itu ketika dia lahir di keluarganya itu dia sudah kehilangan statusnya sebagai bangsawan karena yaitu kekacauan politik sehingga dia terbuang ke negeri lu dan di situ hanya jadi orang biasa. Bahkan kita kalau melihat guru Kong yang penuh dengan atau Konfusius dengan lukisannya yang kelihatan sangat terlihat sangat karismatik, sangat memberikan gambaran seorang guru yang ideal gitu kan. Tapi beliau pernah hidup sebagai orang yang hampir bisa dikatakan sebagai budak gitu. Di mana dia nggak punya hampir kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Nah, karena dia hidup di dalam kekacauan politik, dia punya kekacauan politik dan juga moralitas yang begitu sangat kacau saat itu. Orang sudah mulai sudah mulai meninggalkan nilai-nilai budayanya sendiri gitu. Mencoba mencari alternatif lain di luar apa yang dia miliki. Nah, Konfusius berupaya untuk mengembalikan itu gitu, mengembalikan semangat dari tradisi yang udah ada gitu tentang bagaimana menghormati orang tua, berperan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita tarik ke konteks Indonesia saat ini sebenarnya sangat relevan gitu ya, kekacauan politik, kehilangan identitas gitu kan, kehilangan identitas. Sebenarnya orang Indonesia itu siapa sih? Apa sih tolak ukur orang Indonesia? Apakah orang Indonesia itu yang beragama A, B, C, D, beretnis A, B, C, D, terus berbahasa A, B, C, D, tinggal di negara wilayah A, B, C, D, itu baru bisa dibilang orang Indonesia. Nah, ini kan menjadi krisis identitas kita dan sebenarnya di saat seperti ini sebenarnya pemikiran Konfusius dan Mencius ini relevan untuk diterapkan kembali gitu. Apakah kita akan Mas, mohon maaf Mas Eren bocor ya. Oke. Ketika kita lihat ke konteks Indonesia sekarang sebenarnya kita mempertanyakan lagi gitu. Kita sudah menjalankan fungsi kita secara baik atau enggak gitu. Apakah kita menjaga apa yang telah kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh leluhur kita gitu. Saya orang Sunda yang punya darah Jawa juga. Saya juga mempertanyakan diri saya apakah saya sudah menjalankan fungsi saya sebagai orang dengan etis ini dan sebagai orang Indonesia. Gitu. Karena kebijaksanaan leluhur saya dia mungkin 5 generasi di atas saya itu udah ditinggalkan oleh 3 generasi sebelum saya gitu. Mungkin oleh kakek bapak saya yang menganggap tradisi itu udah nggak relevan, itu tahayul itu. Nah, padahal itu ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moralnya gitu tentang bagaimana kita menghargai alam misalnya dan lain sebagainya, dan itu punya nilai yang baik. Dan kenapa harus ditinggalkan gitu? Nah, terus soal politik sendiri kan coba kita lihat sekarang soal politik. Apakah orang-orang kita sudah menjalankan fungsinya gitu secara benar gitu. Ini saya juga melihat orang-orang yang bicara soal politik di ruang publik gitu, di media massa itu banyak yang bukan orang politik. Yang lebih parah lagi agamawan bicara soal politik untuk apa gitu. Punya apa? Dia punya basic apa gitu untuk berbicara soal agama gitu. Bicara soal politik gitu dengan latar belakang agama. Nah, saya juga keberatan kalau misalnya agama selalu disusupi pada hal-hal yang sifatnya politis atau hal-hal yang lain yang nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Agama ya harusnya berfungsi sebagaimana mestinya. Agama ya harus sebagai agama gitu, bukan sebagai alat yang lain yang tidak
tidak mencerminkan dari tujuan agama itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita pakai pemikiran Konfusius ya harusnya seperti itu gitu. Terus kalau untuk Mencius ini sudah lebih mending ya karena kekacauan itu kan di generasinya Konfusius gitu kan. Ketika di zaman Mencius itu orang sedang jaya-jayanya Konfusianisme, tapi di paruh akhir kehidupan Mencius itu ketika sudah mau masuk zaman dinasti Han, jadi itu kan ada peralihan dari dinasti sebelumnya ke dinasti Han. Nah, itu sempat turun sisi spiritual Konfusianisme itu sempat turun, terus hanya dipahami sebagai ajaran praktis. Tapi ketika masuk ke dalam dinasti Han itu kembali dipraktekkan sampai akhirnya dinasti Han bubar tahun berapa lupa itu. Itu sih keadaan politiknya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk Konfusius sendiri memang dia hidup di keadaan yang memang sangat kacau gitu seperti Indonesia saat ini, saya bisa bilang begitu sih. Begitu kurang lebihnya. Oke, terima kasih Mas Galuh. Silakan mungkin teman-teman yang lain ada komentar, ada tanggapan atau ada hal yang perlu kita didiskusikan, perlu kita diskusikan lagi, silakan. Oke, silakan Mbak atau Ibu Samuel. Ya, Samuel, terima kasih waktunya. Maaf saya enggak siap on cam gitu ya. Baik. Mau tanya itu, Confucius ini kan kebanyakan kita mengenal dia sebagai filsuf juga tadi etika ya. Nah, saya mau mohon komentarnya Mas Galuh atau Mang Galuh gitu ya. Untuk ketika Confucius dia ditanyakan untuk kepercayaan dan makanan dan juga kekuatan militer sebuah negara itu yang mana yang harus dilepas, lalu dia ada urut-urutannya gitu ya, mengatakan kalau rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintahnya maka akan kacau semua. Jadi itu. Nah, ada komentar tuh Mao yang mensukseskan untuk Tiongkok zaman baru seperti sekarang ini. Dia pernah mengomentari yang saya baca dari sebuah buku tentang Kaisar Qin, itu pendiri Great Wall itu. Dia mengatakan dia mengagumi Kaisar Qin, tetapi tidak suka kepada Konfusius. Padahal Konfusius juga banyak berbicara tentang politik ya, masukan-masukannya itu luar biasa untuk sebuah satu bangsa lah di dalam kepemerintahan dan sebagainya. Nah, bagaimana Mas Galuh mengomentari ini? Ya, komentarnya baik. Mau itu. Ya, terima kasih. Silakan Mas Galuh. Ya, terima kasih untuk tanggapan yang luar biasa ini. Baru kali ini ada yang menyambungkannya dengan keadaan politik Tiongkok kontemporer ketika masuk zaman Mao Zedong. Jadi memang dalam sejarah Tiongkok yang saya baca sependek yang saya tahu ya, Bu ya. Jadi Mao Zedong ini kan seorang pemimpin yang sangat militarianistik gitu kan. Sangat militarianistik dengan menggunakan ideologi yang diusung adalah Marxisme gitu, Marxisme atau komunisme atau sosialisme gitu. Sebenarnya saya tidak masalah ya dengan sosialisme Marxismenya karena sekali lagi itu adalah ideologi negara, ideologi yang bisa saja baik dan juga bisa saja buruk tergantung pemimpin yang menggunakan gitu. Dan terbukti gitu sampai saat ini negara-negara yang menggunakan Marxisme seperti Vietnam, Tiongkok, terus beberapa negara yang lain juga masih berkembang gitu. Bahkan Vietnam sendiri sekarang yang saya baca itu dalam 10 tahun terakhir ekonominya tumbuh 10%. Ngeri. Makanya itu nggak jadi tolak ukur ya soal sistem apa yang dipakai. Cuma kenapa kenapa Mao Zedong begitu tidak sukanya dengan Konfusius? Karena Konfusianisme ini sebenarnya tidak menyukai rezim militer gitu. Karena militer memang diperlukan untuk pertahanan negara, tapi itu tidak akan membuat orang melakukan tindakan moral dengan apa ya? Kalau dalam bahasa saya boleh pinjam istilah dari filsafat barat, itu tidak akan melaksanakan moral yang sifatnya imperatif kategoris dengan sukarela. Sementara
pemimpin yang baik menurut Konfusius itu adalah pemimpin yang bisa menggerakkan hati rakyatnya gitu untuk menuruti dia dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Nah, itu yang dihendaki. Nah, saya melihat ini sih Mao Zedong itu lebih suka dengan pendekatan yang militarianistik gitu. Oleh mungkin juga itu karena ketidakmampuannya untuk merangkul hati rakyat secara keseluruhan, rakyat Tiongkok secara keseluruhan. Makanya dalam sejarah Tiongkok sendiri kan akhirnya Taiwan pecah dan tidak bisa dirangkul oleh Mao gitu kan, dengan siapa tuh tokohnya Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek ya Chiang Kai-shek. Nah, yang lebih ke nasionalis, dan itu menjadi masuk akal gitu ketika Mao Zedong sangat tidak menyukai Konfusius yang notabene adalah leluhurnya, karena Konfusianisme lebih menitik beratkan pada tadi dimensi Wang atau lebih ke moral ideal gitu daripada pendekatan yang digunakan oleh kaum yang sebaliknya itu Pa yang lebih ke fisik dan militeristik gitu. Ya. Itu sih jawaban yang bisa saya berikan, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin dari teman-teman, silakan. Kita masih punya waktu lagi 15 menit sebelum kita mengakhiri diskusi pada sore hari ini. Silakan dari teman-teman bisa bertanya, bisa menambahkan. Silakan dari teman-teman. Mungkin Mas Tubagus ada ini kawan kita. Ahli cinta ya. Iya. Tadi Mencius banyak bicara cinta kan. Memotret Konfusianisme dari segi cinta mungkin tadi. Ya, Mas Tubagus atau yang lainnya, silakan. Atau begini Mas, terkait dengan saya penasaran di slide terakhir itu kan bahwa prinsip moral yang dijelaskan oleh Konfusianisme ini kan artinya prinsip moral manusia juga adalah prinsip ontologi alam semesta. Nah, ini menjadi hal yang sebenarnya kalau kita dudukkan pemahaman ini seperti apa? Apakah kehendak alam semesta itu atau moral dari alam semesta itu sama dengan kehendak manusia atau seperti apa? Karena kalau kita lihat dari bahkan Nietzsche pun ketika sebelum melahirkan genealogi moralnya itu, dia melihat bahwa begitu bebasnya alam semesta ini, dia melihat petir yang menyambar begitu bebas dan sebagainya, dia melihat angin topan dan sebagainya yang begitu bebasnya. Nah, prinsip moral manusia yang sama dengan alam semesta ini seperti apa sebenarnya pemahamannya dari Konfusianisme itu? Mungkin itu yang ingin saya tekankan lagi, dalamkan lagi. Prinsip moralnya ya. Okay. Jadi ya ini menjadi menarik. Jadi Konfusianisme ini jadi bukan manusia ya yang menghendaki moral tertentu itu terhadap alam semesta gitu. Bukan manusia yang mengkonsepsikan moral, tapi alam semesta sendiri yang secara dengan sendirinya itu memberikan sisi moral terhadap manusia. Seperti yang tadi saya jelaskan ketika misalnya nih, misalnya kita bikin sebuah pengandaian. Saya tidak pernah belajar tentang moral sama sekali. Tapi saya misalnya cuma hanya bergaul aja dengan manusia, sesama manusia. Bergaul dengan sesamanya misalnya. Nah, suatu saat misalnya saya sedang jalan-jalan di suatu tempat, terus ada orang lagi jalan tuh di pinggir jalan, itu ditabrak mobil atau ditabrak mobil dalam keadaan yang kritis. Ini sesama manusia ya, spesiesnya sama. Tanpa belajar moral sedikit pun, saya pasti akan iba dengan orang itu dan merasa ngeri, ngilu gitu melihat, wah kasihan, sampai mungkin saya meneteskan air mata. Padahal saya nggak pernah belajar moral. Nah itu sebuah sebuah representasi ya, sebagai representasi alam yang punya dimensi moral. Di mana alam sendiri dengan sendirinya memberikan itu kepada manusia. Manusia kan bagian dari alam, representasi alam juga kan. Nah,
moralitas universal yang ada di alam tadi itu juga terserap dan ada di dalam diri manusia gitu sebagai entitas yang lebih kecil daripada alam semesta itu sendiri. Jadi pada dasarnya alam ya punya moralitas yang itu direpresentasikan dari perasaan kita yang sifatnya intuitif tadi gitu. Begitu sih Mas Digde. Oke, terima kasih Mas Galuh. Silakan dari teman-teman yang lain, mungkin ada bergabung dan belajar dari dalam. Oke, siap Bu. Siap. Iya. Nah, ini juga bintang punya moral. Berarti binatang juga punya moral, Bung, karena bagian dari alam. Oh, ini sebenarnya ini sempat disinggung oleh Mencius tadi, nggak saya masukkan ya, tapi di bukunya ada. Jadi sebenarnya selain sifat kodrat yang baik, Mencius itu juga mengakui ada sifat yang lain yang di luar sifat baik itu, yang dalam tanda kutip dimiliki juga di luar entitas kita gitu, di luar manusia, yang dengan kata lain dimiliki oleh binatang. Tapi menurut Mencius sendiri, sifat itu sifatnya netral gitu. Sifat selain sifat kemanusiaan, sifat kodrat manusia yang baik, sifat yang lain yang juga ada di entitas lain kita yang juga kita miliki, itu manusia punya, dan itu sifatnya netral, kayak misalnya sifat lapar, terus ingin tahu, itu kan netral sebenarnya. Terus ginilah, saya kasih contoh ya, kalau gimana kalau bukti kalau misalnya kita punya sifat kodrat yang baik yang melebihi mungkin entitas yang lain di luar kita. Ketika misalnya saya pernah coba punya 3 kucing. Kucing saya meninggal 2, sisa 1. Nah, kucing saya yang dari lahir itu bertiga, di umurnya yang agak besar, itu dia kehilangan saudaranya. Padahal tidur sering bersama, itu sering bersama. Ketika dia kehilangan saudaranya, dia nggak pernah terlihat nangis tuh. Dia makan tetap lahap. Dia tidur sama saya juga tidur, nggak pernah dia nanya, saudara-saudaraku kemana ya? Coba manusia yang seperti itu, dia kehilangan pasangan hidupnya, dia kehilangan adiknya, dia kehilangan orang tuanya, pasti dia akan mengekspresikan itu berbeda dengan apa yang diekspresikan oleh binatang. Makanya itu yang membuat manusia berbeda dengan binatang menurut Mencius. Tapi manusia juga punya sifat-sifat yang ada di binatang, tapi itu sifatnya netral. Kalau yang manusia dengan sifat yang sebaliknya itu Yang Chu yang punya pemikiran. Yang Chu itu berpikiran manusia itu punya sifat yang kalau nggak salah ya, ini yang baik dan juga yang buruk, atau kalau nggak salah netral dan buruk, bahkan nggak ada baik-baiknya gitu. Itu menurut Yang Chu. Coba nanti dibaca lagi, saya juga agak lupa itu. Siap. Oke, terima kasih Mas Galuh. Oke, mungkin ini ya informasi kepada teman-teman juga, kepada Ibu Von Samuel. Jadi komunitas kita ini, mohon izin Mas Odi dan Mas Lingga. Jadi kita berencana untuk rutin melaksanakan kajian-kajian ya, entah itu kajian tokoh, entah itu falsafah falsafah hidup dan sebagainya, dan itu kita fokuskan ke filsafat timur itu. Jadi lebih pusatkan pada kajian filsafat timur yang basicnya itu menyentuh nanti filsafat Asia, Jepang, Cina, India, kemudian filsafat Nusantara juga. Dan kalau boleh izin,